Saya beri contoh. Ada orang nggak mau kerja. Kerja dong, kata sang istri kepada suaminya. Kalau sudah takdirnya pasti nanti datang juga. Kerja nggak kerja, ya kan? Ini permasalahan pertama. Permasalahan yang kedua, ada orang bermaksiat, tidak sholat, meninggalkan kewajiban ya. Maksiat itu kan dua, tarku ma'mur wa fi'lu mahdhur, meninggalkan yang diperintah dan melanggar yang dilarang. Itu namanya mengerjakan maksiat. Ada orang bermaksiat, nggak sholat, nggak puasa Ramadan, pas dinasihati kayaknya emang sudah takdir saya begini. Nah, ini permasalahan. Sama seperti ada seorang syekh ngajar, datang muridnya dari rumah. Syekh, istri kamu nyeleweng sampai berzina dengan laki-laki lain. Kata syekh, ayo kita sekarang pergoki mereka. Kemudian murid yang hadir setelah diajarkan oleh syekh, bukankah itu takdir Allah? Itu kan yang berzina atas kehendak Allah. Kenapa kita harus marah? Bingung kan? Maka jawabannya atau untuk menjawab permasalahan ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan dan salah satu atau hari pertama yang merupakan hari-hari yang paling mulia sepanjang masa semenjak adanya dunia dan seisinya, yaitu 1 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Nurul Iman di Blok M dalam sebuah kajian Islam ilmiah membahas tema rahasia takdir Allah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, para jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ini adalah kajian yang berkaitan dengan akidah. Kajian yang berkaitan dengan akidah
seorang muslim, yaitu keyakinan yang kokoh dalam diri seorang muslim, yaitu tentang salah satu dari rukun iman. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kepada para malaikatnya, dan beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Jadi tema ini penting karena dia merupakan rukun iman, dan iman seseorang tidak akan sah tanpa mengimani dari 6 rukun iman tersebut dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar. Baik. Tema kita adalah rahasia takdir Allah. Agar kita satu frekuensi menuju dalam sebuah kajian ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hadir di kajian ini siang-siang, mungkin waktunya waktu istirahat, waktunya waktu pulang ke rumah, waktu makan, tapi meluangkan waktu untuk hadir di kajian ini. Maka kira-kira apa yang menarik dari Bapak Ibu untuk hadir dari kajian ini? Karena sebagian orang sekarang hadir kajian hanya karena ustadznya. Temanya apapun, yang penting ustadznya itu saya hadir. Ya, dan ini perlu diperbaiki. Ya. Niat perlu diperbaiki. Kalau ustadznya ini saya hadir, apapun judulnya, mau temanya bermanfaat sekali, atau temanya kurang bermanfaat, yang penting ustadznya saya harus hadir. Kira-kira saya boleh bertanya ya, ketika kita ngangkat tema rahasia takdir Allah, apa yang ada dalam benak Bapak? Kira-kira dalam kajian ini apa yang akan dibahas? Bahas apa? Ada yang ingin mengungkapkan sesuatu? Kira-kira yang dibahas apa gitu? Apalagi kan di zaman sekarang itu kajiannya tuh tema-tema yang ya tema-tema marketing lah gitu. Aku cinta kamu, kamu cinta dia. Nah, dulu kajian-kajian sunnah itu tema-temanya yang tema yang bahasanya yang mudah dipahami. Misalkan konsekuensi 2 kalimat syahadat, keutamaan la ilaha illallah, keutamaan berpegang teguh kepada sunnah. Nah, itu kajian-kajian, judul-judul kajian tahun 90-an. Judul-judul kajian tahun 2000-an juga gitu. Nah, 2010, 2020 ini sudah berubah. Pokoknya yang menarik masa aja jadikan judul kajian.
Nah, misalkan lagi judul kajiannya pembatal-pembatal keislaman. Saya pernah tuh ngisi kajian dengan judul keutamaan berpegang teguh kepada sunnah. Panitianya protes, Ustadz yang lain aja deh Ustadz, nanti gak ada yang hadir. Karena sekarang sukanya kajian-kajian yang seperti itulah, kekinian. Dan semuanya baik. Mungkin Ustadz yang membuat kajian dengan tema-tema itu agar banyak yang hadir sehingga bisa mengambil manfaat. Yang penting kan isinya. Taib, saya belum dijawab nih. Nah, siang-siang ini jangan terlalu serius lah gitu kajiannya. Rahasia takdir Allah. Kira-kira Bapak Ibu meluangkan waktu duduk di sini ngelihat saya, dengar saya ngobrol, ngomong selama saya tadi lihat sholat asar jam 15.15 gitu. Ya, jam 15.19 lah gitu. Sekarang sudah jam 14. Saya punya waktu 1 jam kira-kira meluangkan waktu duduk di sini gitu. Kira-kira apa yang kita bahas? Kalau prinsip hidup seorang muslim kan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, kalau seandainya nggak bermanfaat, ngapain kita duduk? Gitu. Ngapain saya hadir gitu kan? Baik, mendingan saya jualan, saya duduk lama 1 jam lumayan dapat konsumen gitu. Ini singgungan terhadap yang kadang-kadang adakan kajian asal rame. Ya. Yang penting rame. Padahal bukan itu yang dituju. Yang penting bagaimana dapat ilmu agama. Dan ilmu agamanya enggak sembarangan. Ilmu agamanya yang mendasar. Yang dengannya kalau kita berhadapan dengan Allah kelak di hari kiamat kita selamat. Ya. Nah, ada yang jawab? Rahasia takdir Allah. Karena berbicara, saya kasih clue ya. Berbicara tentang beriman kepada takdir itu banyak yang dibicarakan. Pertama, apa itu pengertian takdir? Yang kedua, apa makna beriman kepada takdir? Yang ketiga, apa tingkatan-tingkatan beriman kepada takdir? Yang keempat, apa keutamaan beriman kepada takdir? Yang kelima, permasalahan-permasalahan seputar takdir. Nah, udah 5 poin tuh. Mana yang mau dibahas? Dan setiap poinnya bisa 1 jam kita ngomong. Mana yang mau dibahas? Ketika kita mengangkat tema rahasia takdir Allah, mana yang mau dibahas? Enggak Pak, silahkan. Pokoknya terserah Ustadz lah gitu. Ya. Dan saya sudah tekad karena beberapa kali saya ngadakan kajian habis Jumat. Ya, karena kan orang habis Jumatan sebelum Jumat sudah kumpul, kemudian sholat Jumat, khutbah Jumat, letih gitu ya. Kemudian ingin santai makan-makan. Kemudian juga pulang ke rumah mungkin. Nah, kita sekarang ngadakan habis Jumat. Ya biasa seperti ini memang kajian habis Jumat. Makanya saya tidak ingin terlalu serius. Tapi kita harus menentukan apa yang kita ingin bahas. Baik. Saya tawarkan ya, kalau setuju kita lanjut. Tentang rahasia takdir. Kalau rahasia itu kan artinya sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi. Sukar dipahami oleh manusia, biasa. Berarti sesuatu yang tersembunyi dari takdir. Sedangkan takdir pengertiannya adalah ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Bapak ditetapkan oleh Allah, Bapak ditetapkan oleh Allah, nasibnya. Bapak ditetapkan oleh Allah, Bapak tetapkan. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ketetapan itu
ditulis berdasarkan ilmu pengetahuan Allah. Dan berdasarkan ilmu pengetahuan Allah ditulisnya di mana? Di dalam kitab namanya Al-Lauh Al-Mahfuz. Jadi saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian sudah ditetapkan oleh Allah. Si fulan penghuni surga, si fulan penghuni neraka, sudah ada ketetapannya oleh Allah. Ya. Dan juga apapun yang terjadi di atas muka bumi ini atas kehendak Allah dan atas ciptaan Allah. Nah, itulah takdir. Nah, sekarang yang ingin kita bahas rahasia takdir. Sesuatu yang tersembunyi dari ketetapan Allah. Ada dua yang sering dibicarakan saat beriman kepada takdir. Permasalahan-permasalahan seputar takdir. Dan yang kedua, keutamaan beriman kepada takdir. Mungkin dua itu yang kita bahas ya. Permasalahan seputar takdir dan yang kedua keutamaan beriman kepada takdir. Apa contoh permasalahan? Dan ini nanti akan masuk ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya beri contoh. Ada orang nggak mau kerja. Kerja dong, kata sang istri kepada suaminya. Kalau sudah takdirnya pasti nanti datang juga. Kerja nggak kerja. Ya kan? Ini permasalahan pertama. Permasalahan yang kedua. Ada orang bermaksiat, tidak sholat, meninggalkan kewajibannya. Maksiat itu kan dua, tarku ma'mur wa fi'lu mahdhur, meninggalkan yang diperintah dan melanggar yang dilarang. Itu namanya mengerjakan maksiat. Ada orang bermaksiat, nggak sholat, nggak puasa Ramadan, pas dinasihati, kayaknya emang sudah takdir saya begini. Nah, ini permasalahan. Ada orang nggak bisa baca Quran. Nggak bisa baca Quran. Padahal umurnya sudah 20-30 tahun. Kalau suruh baca Quran terbata-bata. Dan itu sangat, mohon maaf ya. Mudah-mudahan yang hadir tidak ada seperti itu. Sangat aib bagi seorang muslim. Kalau Al-Quran adalah buku pedoman kita. Kok umur 20-30 nggak bisa baca Quran. Masih terbata-bata, baru membaca, belum menghafal, belum memahami, belum mengamalkan. Membacanya terbata-bata. Itu sebuah kerugian berat, kerugian besar bagi seorang muslim. Terutama pas Ramadan, itu sedih banget. Orang hatam berkali-kali di bulan Ramadan, dia enggak baca-baca, karena enggak bisa. Saya kalau boleh tahaddusan bin ni'mah, cerita nikmat Allah bulan Ramadan yang lalu, santri saya 5 hari atau 6 hari gitu. 6 hari Ramadan pertama itu sudah ada yang selesai 3 kali hatam. Santri. Ya. Saya menceritakan orang, nggak mungkin ceritakan diri sendiri ya. Santri saya 3 kali hatam. Berarti kalau 3 kali hatam berarti 2 hari, per 2 hari hatam. 1 hari 15 juz, 1 hari 15 juz. Kan rugi yang nggak bisa baca Quran. Lalu ketika ditanya, ente kok nggak bisa baca Quran? Gini Ustaz, saya tuh udah 9 guru Iqra saya. Ganti-ganti gitu. 9 guru Iqra. Ganti-ganti. Dan semuanya bilang, sulit ngajarin kamu. Bahkan guru yang ke-10 lebih parah lagi. Sepertinya ente takdirnya gak bisa baca Quran emang. Nah ini masalah nih. Masalah yang mungkin remeh tapi sebenarnya berkaitan dengan rukun iman. Akhirnya dia mengatakan,
Makanya saya bilang tadi Ustadz, sepertinya takdir saya nggak bisa baca Quran. Nah ini masalah nih, harus dibahas nih. Harus dibahas dan dijawab dengan jawaban yang benar. Kalau enggak nanti orang akan bersandar dengan takdir dalam perkara melalaikan kewajiban dan melanggar maksiat. Kenapa enggak sholat? Takdirnya. Kenapa berzina? Takdirnya emang begini. Mau diapain? Saya pernah tuh kejadian. Ini santai ya, kita anggap ngobrol sama-sama gitu. Karena siang kan, siang ngantuk, antum ngantuk gitu. Saya pernah suatu saat minta ada visitasi ke pesantren saya. Visitasi, kemudian mereka minta pungutan liar. Itu sudah rahasia umum lah di tengah-tengah instansi terkait. Lalu saya punya siasat dengan kawan-kawan. Nanti antum ketika kata sambutan nasihati tentang pungutan liar, haramnya ini, haramnya ini. Ketua yayasan juga saya begitu. Dan saya nggak mau menghadiri karena malas ketemu dengan orang-orang seperti itu. Akhirnya setelah diberitahu kata sambutan dari ketua sekolah, ketua yayasan, gitu, semuanya berbicara tentang duit haram. Apa jawabannya? Terima kasih ceramahnya. Kami tahu ini perbuatan haram. Tapi kalau kami nggak dapat, atasan kami yang minta kepada kami. Makanya kami katakan kepada orang-orang sekalian, kalau tidak mau masuk neraka, jangan jadi kami. Memang takdir kami sudah begini. Masalah tuh. Memang takdirnya udah begini nih. Nah, itu namanya rahasia takdir. Apakah itu yang kita bahas? Itu permasalahan-permasalahan takdir. Contoh yang lain lagi. Ustaz, kita ini kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Lalu ngapain kita beramal? Ngapain sholat? Ngapain puasa? Ngapain zakat? Capek-capek haji? Sekarang tuh haji, kalau nunggu di daerah saya 70 tahun. Iya. Jadi bayi lahir brojol itu harus daftar haji. Itu kalau punya umur juga. Akhirnya ada solusi haji furoda. Bayar mahal. 100, 200, 250, ada yang sampai 3/4 miliar haji dong, agar tidak ngantri. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan takdir adalah seorang ketika dia berkaitan dengan haji tadi, saya ingin sampai kepada sesuatu gitu. Apa? Kenapa? Iya, biayanya haji. Tapi kenapa saya singgung haji tadi? Oh iya, sudah ditentukan. Ngapain saya berhaji? Kan sudah ditentukan kalau seandainya saya berhaji mahal-mahal, tapi ujung-ujungnya neraka, yang ngapain juga. Paham? Ini contoh nih. Dari umur orok keluar bayi gitu. Kita kan berkeyakinan setiap bayi yang lahir dari rahim ibunya, meskipun ibunya musyrik, musyrikah, kafirah, maka bayi itu suci. Nanti orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi atau yang agama lainnya. Nah, dia ini lahir dari bapak ibu muslimah. Terus beramal, umurnya yang ditakdirkan oleh Allah 60 tahun. 60 tahun. Baik. Ternyata umur 59 tahun
359 hari murtad. Ayo. Yang jadi ukuran dari mulai lahir sampai umur 59 tahun 359 hari atau yang akhirnya? Hah? Akhirnya. Wah Ustaz, zalim itu Ustaz Allah Subhanahu wa taala. Lalu gimana jawabannya? Nah, ini masalah namanya. Ini masailul qadar, permasalahan-permasalahan takdir. Kebalikannya, ada yang dia bayi, bapak ibunya kafir-kafirah, musyrik-musyrikah, bayi. Lalu berkembang di dalam keluarga yang kafir-kafirah, musyrik-musyrikah. Makan babi, minum khamar, kumpul kebo. Sebagaimana agama selain Islam. Ya. Terus umurnya ditakdirkan 60. Ketika berumur 59 tahun, 359 hari masuk Islam. Yang jadi ukuran mana? Hah? Akhirnya. Waduh. Ini enggak benar kayak gini. Ngapain beramal kalau gitu? Gimana jawabannya? Jawabannya inilah kajian. Udah banyak masalah kan saya sebutkan tuh. Itu perlu jawaban semua dengan jawaban yang benar. Kalau tidak sempurna beriman kepada takdir. Kalau tidak sempurna beriman kepada takdir, bermasalah dengan rukun iman. Kalau bermasalah dengan rukun iman, bermasalah dengan keimanan. Nah, penting nggak ini? Penting. Oh iya, berarti penting nih Ustaz. Ya. Taib. Nah itu sedikit masalah-masalah yang berkaitan dengan tahu. Sama seperti ada seorang syekh ngajar. Syekh ngajar. Datang muridnya dari rumah. Syekh, istri kamu nyeleweng sampai berzina dengan laki-laki lain. Kata Syekh, ayo kita sekarang pergoki mereka. Kemudian murid yang hadir setelah diajarkan oleh Syekh, Syekh, bukankah itu takdir Allah? Itu kan yang berzina atas kehendak Allah. Kenapa kita harus marah? Bingung kan? Siang-siang bahas masalah takdir. Makanya saya katakan tadi, apa yuk yang kita ingin bahas? Agar kita satu frekuensi nih. Ini kan zaman-zaman media sosial. Kata orang agar kita satu circle. Agar kita satu circle nih ngomongnya. Ya. Itu baru masalah. Masalah-masalah banyak sekali. Ada lagi yang mengatakan nih. Ini saya ngangkat nih. Ini yang angkat siapa? Ahmad Zainuddin. Ada kelompok yang mengatakan, enggak, ini yang angkat Allah. Karena manusia itu robot. Manusia itu robot bagi mereka. Manusia itu bagaikan bulu ayam diterpa angin. Sana kemana sana. Nah itu masalah. Harus kita bahas. Ya, harus kita bahas. Adapun permasalahan yang kedua yang kita bahas adalah keutamaan-keutamaan beriman kepada takdir. Apa saja keutamaan-keutamaan beriman kepada takdir, rahasia takdir. Itulah maksud daripada rahasia takdir. Ada yang mengatakan, Ustaz, kenapa sih Allah itu buat iblis? Mendingan seluruhnya beriman masuk surga selesai.
Gimana? Kan daripada ada yang beriman, ada yang kafir, nanti disiksa, ngapain juga gitu. Nah, itu permasalahan takdir. Dan itu biasanya terjadi di lapangan. Terjadi di lapangan. Ya kalau seandainya takdirnya mah nggak kemana. Kalau sudah jodoh nggak akan kemana. Ya. Kalau sudah jodoh tidak akan kemana. Itu perkataan besar kalau ditinjau dari perspektif beriman kepada takdir. Berarti nggak usah usaha. Kalau ingin dapat anak nggak usah nikah. Kalau takdirnya dapat anak ya dapat anak. Baik, kita bahas satu-satu ya permasalahan-permasalahan tadi. Ada yang nulis nggak permasalahan-permasalahan tadi? Enggak. Ada. Apa permasalahan pertama? Saya sudah niatan, saya ingin ngobrol saya bilang. Ya, bukan kajian yang saya berapi-api gitu. Ingin ngobrol. Permasalahan pertama apa? Apa itu bukan yang saya sebutkan tadi? Gak mau kerja karena ini adalah takdir. Kalau sudah takdirnya kerja nggak kerja sama aja kan sudah pasti terjadi. Ya, kan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya atau untuk menjawab permasalahan ini adalah di dalam agama Islam mengenal apa yang disebut dengan sebab akibat. Ada akibat, ada sebab. Seseorang akan mendapatkan akibat jika mengerjakan sebab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahara baina dir'ain yauma Uhud. Beliau memakai 2 lapis baju perang pada peperangan Uhud. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin pasti oleh Allah terjaga sebelum menyelesaikan tugasnya menjadi nabi dan rasul. Tetapi kenapa beliau memakai 2 baju perang? Karena memahami ada namanya apa? Sebab akibat. Dan orang mengerjakan sebab itu tidak meniadakan takdir. Karena mengerjakan sebab itulah takdirnya. Saya beri contoh. Ada ayat di dalam Al-Quran. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Surah Al-Baqarah ayat 197. Kalau kita baca tafsir dari ayat ini, saya bacakan ya. Tafsir dari ayat ini bahwasanya ada orang dari Yaman. Sebentar ya. Saya suka membaca dari kitab tafsir Imam Ibnu Katsir sehingga kita tidak ngawur menafsiri sendiri. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kana unasun yakhrujuna min ahlihim, laysat ma'hum azwidah, yaquluna nahujju baitallah wa la yut'imuna, faqala Allah tazawwadu ma yakfi wujuhakum 'anin nas." Artinya, ada orang-orang yang berhaji. Ini sekarang musim haji ya, berhaji. Mereka mengatakan, nggak usah bawa bekal. Masa kita sekarang berhaji ke Baitullah, ke rumah Allah, nggak mungkin Allah nggak ngasih kita. Dia nggak pakai bekal. Sudah datang ke kota Mekah. Ya, modal nekat. Sama lagi dengan mengatakan bahwa ngapain kerja kalau sudah takdirnya. Sampai di Mekah minta-minta. Sampai di Mekah apa? Minta-minta.
Ini namanya bukan percaya kepada takdir, tapi itu namanya pasrah, modal nekat. Long sekarang yang berhaji pakai jalan kaki atau pakai sepeda, pakai motor itu aja keluar ratusan juta. Ya, keluar ratusan juta itu. Saya pernah mendapati orang seperti itu, keluar ratusan juta. Jadi enggak modal murah itu. Dia menangnya hanya enggak ngantri itu aja. Tapi modal duit itu. Artinya apa? Mengerjakan sebab baru dapat akibat. Ya. Maka Islam mengajari kita untuk mengerjakan sebab, dan mengerjakan sebab itulah yang disebut dengan tawakal. Yubashirul asbab la yunafit tawakkul. Orang mengerjakan sebab itu tidak meniadakan sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang bersandar dengan takdir agar tidak bekerja karena dia berdalih bahwasanya sudah kalau memang takdirnya pasti ada dapat uangnya. Makanya ada orang ya zikir di atas sejadah. Habis zikir sejam, lihat bawah sejadah. Ada duit enggak? Nah, ini enggak benar. Ini bersandar dengan takdir yang keliru. Karena di dalam bersandar kepada takdir semestinya seseorang lebih mengerjakan sebab. Kenapa? Karena dia tidak tahu takdirnya. Ini dia. Mengapa mengerjakan sebab? Karena dia tidak tahu takdirnya apa. Dan orang yang bersandar dengan takdir tanpa mengerjakan sebab, ini namanya orang yang kehilangan akal. Dia kerjakan sebab, lalu setelah itu dia bersandar dengan takdir. Hasil dari sebab yang dia kerjakan tersebut. Terjawab sudah ya? Dan Allah Subhanahu wa taala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nih bagi yang pedagang. Konsep berdagang cuma dua, ya, nggak usah ikut apa namanya sih yang sekarang lagi rame, apa, training pedagang, apa istilahnya? Startup, scare up gitu ya, apalagi istilahnya? Ya pokoknya, dan saya nggak setuju itu, mohon maaf kepada yang suka ngadakan itu. Enggak setuju. Kenapa? Mohon maaf ini pendapat. Saya anggap itu seperti karun, new karun. New itu baru, karun. Ya. Kenapa orang-orang baru sukses sedikit bikin podcast, ceritain tentang bagaimana dia sukses berdagang, berusaha. Dan tidak ada jaminan usahanya itu besok hari masih tetap. Sanggup enggak Allah Subhanahu wa taala menghancurkan usahanya dalam 1 detik? Sanggup enggak? Saya nasihat ini. Nasihat. Enggak ingin sama sekali merendahkan. Enggak usah. Yang punya outlet 20 di Jakarta lalu mau di apa namanya? Podcast gitu. Oh, bagaimana caranya biar punya? Wah, boleh. Apalagi di media sosial tuh, TikTok, Instagram, Facebook, ya. Asalnya jualan cuma segini, kemudian jadi 1 gudang, kemudian cerita harus begini. Itu semua atas kehendak siapa? Makanya orang yang menolong Nabi Sulaiman yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis, ketika singgasana tersebut sudah ada sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, dan itu mengalahkan kekuatan jin ifrit. Jin ifrit hanya sanggup mendatangkan singgasana Ratu Bilqis ketika Nabi Sulaiman belum berdiri, sudah ada. Orang yang berilmu itu
dia bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip. Lebih cepat mana? Orang berilmu atau jin ifrit? Berilmu. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Dan ketika istana singgasana Ratu Bilqis benar-benar ada di hadapan Nabi Sulaiman, sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, maka dia langsung mengatakan apa? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Allah. Agar aku bisa bersyukur atau kufur. Itu semua karunia Allah. Agar sukses berdagang begini. Dia aja belum sukses tuh. Baru punya 10 outlet. Baju punya 20. Makanya istilah saya itu orang-orang seperti itu new karun. Karun itu kan begitu. Ketika wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah. Dan kami berikan kepada Karun kekayaan yang kekayaannya itu dibawa, kunci-kuncinya bukan kekayaannya, kunci-kuncinya dibawa oleh puluhan kuda yang kuat. Kuncinya. Dia mengatakan apa? Innama utitu ala ilmin indi. Ini aku dapati semua kekayaan karena ilmu yang aku miliki. Saya khawatir tuh. Yang cerita-cerita, bikin-bikin training. Ya, lebih baik nasihat saya, yang ingin berdagang, pelajari hadis-hadis Rasul tentang fikih berdagang, adab-adab berdagang. Itu lebih utama dibandingkan ikut-ikut training-training agar sukses dagang. Yang nge-training aja gak sukses. Ya, paham ya? Dan di situ ada nilai kejumawaan. Dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma ada 2 konsep berdagang. Yang pertama, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Kerjakan perintah, jauhi larangan. Yang kedua, ajmilu fit talab. Kemudian dagang yang baik. Kalau seandainya dia dagang misalkan sekarang lagi rame terutama di kota saya di Banjarmasin, kebab, usaha kebab gitu ya. Kemudian usaha kafe, maka usaha yang baik. Kopinya harus mantap, baristanya harus mantap, kemudian harus bersih, kemudian ada pencahayaan sana sini, kebabnya harus asli dan seterusnya. Itu aja konsepnya. Gak usah pakai training. Ya. Baru punya outlet 10 aja sudah sok-sok training orang. Coba besok Allah Subhanahu wa taala jadikan itu outlet semuanya hancur. Sanggup enggak Allah Subhanahu wa taala? Nah, saya nasihat. Maka kembali ke permasalahan tadi. Bahwa harus ada usaha. Ngapain bekerja? Ya karena kita tidak tahu takdir kita. Dan di dalam agama Islam mengenal ada namanya sebab akibat. Itu permasalahan pertama sudah terjawab. Ayo permasalahan kedua apa tadi? Mengerjakan maksiat dan berdalih bersandar dengan takdir. Bukan hanya maksiat, melalaikan kewajiban, melanggar larangan, ataupun malas dalam urusan akhirat, bersandar dengan takdir. Contoh misalkan, malas dalam urusan akhirat, tidak bisa ngaji, umur padahal sudah 30, 40, gak bisa ngaji. Ya, dan saya berpesan nih kepada mungkin banyak para yang belum nikah. Cari istri yang bisa ngajarin anakmu ngaji. Ya. Meskipun dia bukan lulusan pesantren. Ini saya tadi ngobrol di belakang.
tahun ini saya buka pesantren untuk perempuan. Target lulusannya nggak muluk-muluk. Nggak harus hafal 30 juz, nggak harus pinter bahasa Arab, ngelotok tuh enggak. Ya, cukup dia bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan bisa mengajar. Karena kalau seandainya nanti dia jadi istri dan jadi ibu, maka itu yang diperlukan. Dia ngajari anaknya tidak perlu ke TPA. Ya. Ngajari anaknya. Dan juga yang paling utama juga bisa menservis suaminya. Sabar dengan keadaan suami. Bagaimana bisa melayani suami di atas ranjang dengan baik dan benar. Bagaimana memasak dengan baik dan benar. Bagaimana memperhatikan kewangian tubuh dengan baik dan benar. Itu yang diharapkan. Kecuali kalau seandainya dia perempuan nanti jadi guru. Jadi pimpinan pesantren, wah itu harus tinggi ilmunya. S1, S2, S3. Adapun hanya sekedar, bukan hanya sekedar, menjadi istri atau menjadi ibu rumah tangga, maka tidak perlu tinggi-tinggi ilmunya. Yang paling utama teknisnya nanti bagaimana. Nah kembali kita ke permasalahan tadi. Orang bersandar dengan takdir dalam perkara kelalaian urusan akhirat. Baik itu maksiat ataupun lalai urusan akhirat. Bagaimana menjawabnya? Maka jawabannya adalah tidak diperbolehkan atau diharamkan bersandar dengan takdir dalam urusan kelalaian akhirat. Baik itu melalaikan kewajiban ataupun melanggar larangan. Mengapa tidak boleh bersandar dengan takdir dalam urusan kelalaian akhirat? Bukankah itu memang sudah ditakdirkan Ustadz? Saya kan sudah takdirnya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ditulis oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz. Saya tidak bisa baca Quran. Apakah saya salah? Iya, salah. Kenapa? Karena dari mana engkau tahu takdirmu? Nah, itu jawabannya. Karena yang sudah disebutkan di dalam atau dituliskan dalam kitab Allahul Mahfuz itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab." Surat Ar-Ra'd ayat 39 yang artinya Allah menghapus apa yang Allah kehendaki. Dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Dan di sisi Allah terdapat induk kitab. Yaitu Al-Lauh Mahfuz. Tidak ada yang mengetahui nasib seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh bersandar dengan takdir. Di zaman Umar bin Khattab. Ditangkap seorang pencuri. Ketika ditanya, kenapa engkau mencuri? Dia menjawab, hadza min qadarillah. Ini takdir Allah. Saya mencuri, mau diapakan? Maka kata Umar bin Khattab, kita kalau begitu memotong tanganmu dengan takdir Allah juga. Kita kalau begitu memotong tanganmu dengan takdir Allah juga. Kenapa? Karena semua dari kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan untuk kita. Kecuali setelah terjadinya. Ini jawabannya. Ini kalau ada orang bersandar dengan takdir kepada maksiat, ada orang bersandar dengan takdir saat bermaksiat atau saat melalaikan urusan akhirat, maka kita jawab, dari mana engkau tahu bahwa itu takdirmu? Coba engkau belajar dari mulai kecil Al-Quran,
Mungkin sekarang sudah lancar selancar Imam Sudais di Mekah. Ya, dan saya berpesan nih untuk anak-anak, ya. Sebagian orang tuh kan, ya kita ini kadang euforia ya, tapi nggak tahu sebenarnya bagaimana sistem pendidikan anak. Sebagian orang tuh kadang-kadang melihat anak-anaknya sudah umur kelas 3 SD, umur 9 tahun, atau umur 8 tahun, atau umur 7 tahun, sudah hafal 15 juz. Oke nih. Padahal yang lebih utama dari Al-Quran adalah pintar membaca. Saya sering sekali mendapati ada orang tua berkata, Ustadz, ini anak saya alhamdulillah baru kelas 2 SD sudah 5 juz. Lalu saya katakan, saya coba ya bacaan Qurannya bukan hafalannya. Bacaan Qurannya. Saya sodorin tuh Quran. Suruh baca. Salah-salah. Padahal hafal 5 juz. Karena kalau sistem di pesantren, ngafal baru bisa dilakukan ketika dia sudah lancar membaca. Ukuran lancarnya bagaimana? Saya sering sebutkan seperti Imam Sudais di Masjidil Haram. Nah, baru bisa ngafal. Makanya anak-anak dari umur 0 sampai umur 12 yang itu bersama kita, ini orientasi kalau seandainya pendidikan anak ke pesantren ya. Sampai bersama kita 12 tahun saja, itu usahakan diperlancar bacaannya saja. Kalau ingin menghafal cukup surat-surat pendek agar bisa dibawa sholat. Karena dia mulai umur 7 tahun sudah diperintahkan untuk sholat. Itu saja. Menghafal nanti kalau sudah umur setelah SD. Lancari dulu baca Quran. Ya, coba sekarang ada yang anaknya, Ustadz ini alhamdulillah sudah 7 juz. Sini mana mushafnya? Kasih, suruh baca. Ternyata belepotan tajwidnya, makhrajnya. Nah, ini keliru dalam pendidikan anak. Begitu juga bagi orang dewasa. Hafal, iya oke. Tapi ketika disuruh baca, nggak usah pakai hafalan. Saya ingin kamu baca. Maka semestinya yang membaca Al-Quran harus lancar selancar-lancarnya sebelum dia menghafal. Baik, kembali ke permasalahan takdir. Sudah dijawab tadi ya. Jadi apa jawabannya? Kalau ada orang bermaksiat dan bersandar kepada takdir, apa jawabannya? Kamu tahu dari mana takdirmu? Ada orang berzina, minum khamar, berjudi, nggak sholat, ya, nggak puasa, Ramadan, kemudian bersandar dengan takdir, maka tinggal tanya, kamu tahu dari mana takdirmu? Dia akan bingung. Jangan-jangan takdirmu ahli baca Quran. Berarti kamu tidak bisa baca Quran karena hanya sekedar malas. Begitu ya. Baik. Persoalan yang ketiga apa? Ada 5 tadi permasalahan saya sebutkan. Manusia itu bergerak sendiri, punya pilihan atau seperti robot? Punya pilihan mutlak. Di sini ada 2 kelompok ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanan disebut dengan Al-Qadariyah. Ekstrim kiri disebut dengan Al-Jabariyah. Al-Qadariyah yang mengikuti pendapatnya adalah kaum Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Al-Qadariyah berpendapat manusia mempunyai kehendak dan kekuasaan secara mutlak, secara tersendiri, tanpa ada kuasa Allah sama sekali. Jadi ketika saya ngangkat ini, maka ini adalah kuasa saya tersendiri secara mutlak. Tidak ada kuasa Allah sama sekali dalam perbuatan saya. Dan kekeliruan dari kelompok ini, kelompok apa tadi, apa namanya?
Qadariyah. Kekeliruan dari kelompok ini adalah meniadakan sifat Allah. Apa sifat Allah yang dia tiadakan? Qudrah. Al-Qudrah. Allah kan mempunyai nama Al-Qadir. Itu nama Allah. Al-Qadir yang maha kuasa. Sifatnya namanya Al-Qudrah. Yaitu kekuasaan. Orang Qadariyah meniadakan sifat ini. Karena mereka beranggapan bahwasanya manusia punya kuasa, kehendak secara mutlak tersendiri tanpa ada kehendak Allah sama sekali. Ya, tanpa ada kehendak Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Dan ini bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali itu kehendak Allah, atas kehendak Allah, Rabb yang mengatur alam semesta. Dan juga ayat Al-Quran yang berbunyi, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Dan tidaklah kamu melempar ketika kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Baik, di situ ada andil Allah, bukan andil makhluk saja. Itu surat Al-Anfal ayat 17. Baik, ekstrim kiri kelompok yang bernama apa? Jabariyah. Apa itu kelompok Jabariyah? Yang mengatakan bahwa manusia seperti robot, manusia seperti bulu ayam yang diterpa angin ke sana kemari, ke kanan ke kiri, tidak ada kuasa sama sekali. Ini adalah kelompok yang menyimpang dengan penyimpangan yang berat. Kenapa? Karena akibat kelompok ini akhirnya mereka meremehkan maksiat. Ada orang minum khamar, sudah biarin aja, itu kan takdir Allah. Ada orang berjudi, biarin aja, itu kan takdir Allah. Dia menganggap bahwasanya apapun yang dilakukan oleh manusia itu adalah perbuatan Allah secara mutlak, bukan perbuatan hamba. Nah, lalu pendapat yang paling pertengahan bagaimana? Nih, perhatikan baik-baik. Perkataan para ulama. Inna lil ibadi masyiah wallahu khaliqu af'alihim. Hamba mempunyai kehendak. Saya berkehendak mengangkat botol ini, saya berkehendak minum dari botol ini. Bismillah. Ini kehendak saya. Dan Allah pencipta perbuatan saya. Itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah mencipta perbuatan saya. Ya, ini adalah pendapat yang ketiga. Atau permasalahan yang ketiga, jawabannya seperti itu. Bahwa manusia mempunyai kehendak dan perbuatan, dan Allah pencipta kehendak dan perbuatan mereka. Begitu bahasanya, jangan sampai salah tulis. Allah mencipta kehendak dan perbuatan mereka. Sekarang permasalahan selanjutnya yang keempat. Apapun yang terjadi di atas muka bumi ini atas kehendak Allah. Sepakat kita? Sepakat? Yang berzina kehendak Allah? Yang mencuri kehendak Allah? Kenapa ragu? Kehendak Allah. Wah, masa kehendak Allah? Berarti boleh dong. Kan kehendak Allah. Ayo. Ini enggak sah loh iman kepada takdir kalau enggak paham.
Yang tidak sholat, kehendak Allah enggak? Hah? Kehendak Allah. Berarti boleh dong? Enggak boleh. Baik. Begini. Di dalam perkara kehendak dibagi menjadi dua. Yang disebut pertama yang disebut dengan al-iradah ad-diniyah asy-syar'iyyah. Kehendak sesuai dengan syariat dan agama Islam. Kehendak Allah yang sesuai dengan syariat dan agama Islam. Ini apa istilahnya tadi? Iradah diniyah syar'iyyah. Ya, iradah diniyah syar'iyyah. Kehendak yang sesuai dengan syariat Islam dan agama Islam. Ada istilah yang kedua, iradah kauniyah, qadariyah. Iradah kauniyah, qadariyah. Artinya adalah kehendak yang merupakan kuasa Allah. Kehendak yang merupakan kuasa Allah. Apa bedanya dua ini? Perhatikan baik-baik. Iradah syar'iyyah diniyah, keinginan Allah, kehendak Allah yang dicintai oleh Allah. Tetapi tidak mesti terjadi. Yang dicintai oleh Allah, tapi tidak mesti terjadi. Allah mencintai seluruh manusia beriman. Dalam ayat, walau sya'allah la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Surat Yunus ayat 99. Jikalau Allah berkehendak, maka sungguh seluruh yang ada di atas muka bumi ini beriman. Ini kehendak apa namanya? Iradah syar'iyyah diniyah. Allah mencintainya. Allah mencintai seluruh manusia beriman. Tapi terjadi enggak? Hah? Tidak. Buktinya banyak orang musyrik, banyak orang kafir. Dan populasi dunia menunjukkan itu. Bahkan yang kafir lebih banyak daripada yang muslim. Berarti iradah syar'iyyah diniyah adalah keinginan yang dicintai oleh Allah, tapi tidak mesti terjadi. Nah, catat tuh baik-baik. Tidak mesti terjadi. Allah ingin iblis sujud, tapi ternyata tidak sujud. Allah ingin semuanya beriman seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq, tapi tidak terjadi. Ini kehendak apa namanya? Iradah syar'iyyah diniyah. Taib. Kehendak yang kedua, iradah kauniyah qadariyah. Iradah keinginan Allah yang berupa kekuasaan Allah. Maka ini pasti terjadi. Karena Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya jika Allah menghendaki sesuatu, maka dia mengucapkan kun, jadilah, maka jadilah. Makanya disebut dengan kauniyah, dari kata-kata kana yakun. Kun, kauniyah. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti terjadi. Ya, tapi dicintai oleh Allah atau tidak? Hah? Dicintai oleh Allah atau tidak? Iradah kauniyah ini bisa dicintai, bisa tidak dicintai. Saya beri contoh ya. Kita sekarang menuntut ilmu. Ayo, tebak-tebakan. Ini iradah apa? Diniyah
syar'iyah dan kauniyah qadariyah. Oh, berarti bisa dua, Ustaz. Iya, bisa dua. Setiap amal soleh yang dilakukan oleh hamba, maka itu adalah kehendak Allah yang sesuai dengan syariat Allah. Dan itu adalah kuasa Allah. Paham ini? Digabungkan dua. Taib. Kalau ada orang tidak sholat, tidak puasa Ramadan, berzina, minum khamar, berjudi, itu kehendak Allah atau bukan? Hah? Kehendak Allah yang kauniyah. Pasti terjadi. Tapi dicintai oleh Allah enggak? Tidak. Bisa dipahami sekarang? Baik. Itu permasalahan yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Bisakah takdir dirubah? Kalau kita lihat dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW bisa dirubah. Di antaranya, la yaruddul qadha'a illa du'a. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Kemudian di antaranya hadis Rasulullah SAW, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang diinginkan oleh Allah diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung hubungan rahim, silaturahim. Diluaskan rezekinya berarti ada takdir, ada diluaskan. Berarti berubah dong takdirnya. Dipanjangkan umurnya berarti ada takdir, kemudian ada pemanjangan. Berarti berubah dong takdirnya. Maka kalau kita lihat dari hadis-hadis Rasulullah SAW, ada perubahan takdir. Wah, Ustaz, bukankah yang ada dalam kitab Lauhul Mahfuz tidak berubah? Kan Rasulullah SAW mengatakan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub. Pena penulis takdir di dalam kitab Lauhul Mahfuz sudah diangkat. Kitab Lauhul Mahfuznya, lembaran-lembarannya sudah kering. Tidak bisa berubah lagi. Lalu yang berubah apanya? Paham sekarang permasalahannya? Paham permasalahannya? Ya. Kitab Lauhul Mahfuz takdirnya secara rinci sampai the end, sampai habis si fulan surga, si fulan neraka, si fulan takdirnya rezekinya sekian miliar selama hidup, itu sudah ada. Lalu yang berubah mananya? Apa? Takdir yang ada di dalam tulisan para malaikat. Wah, ini takdir mana lagi, Ustaz? Baik, saya jelaskan ya, pelan-pelan ya. Jadi, kalau kita beriman kepada takdir, maka kita harus meyakini 4 hal. Yang pertama, Allah Maha mengetahui. Dan pengetahuan Allah tidak ada batasnya. Allah mengetahui yang telah lalu, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, jikalau terjadi, Allah tahu. Ini poin pertama. Yang kedua, orang yang beriman kepada takdir, dia harus meyakini bahwa takdir makhluk ditulis berdasarkan ilmu pengetahuan Allah tadi. Ditulis di mana? Dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kapan ditulisnya? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Oke, yang kedua itu. Nah, ketika berbicara tentang penulisan inilah nanti ada tingkatan-tingkatannya. Penulisan yang tidak pernah berubah di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Penulisan yang bisa berubah di dalam buku catatan para malaikat. Oh, berarti yang kalau menyambung hubungan rahim, maka ditanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka yang dirubah di mana? Di dalam buku catatan para malaikat. Bukan yang tulisan yang ada di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Bisa dipahami ya?
Ada orang, dia ingin mengamalkan hadis tadi. Siapa yang dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka sambunglah hubungan rahim. Dia telepon kakaknya. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam dek. Ada apa? Saya punya hadiah buat kakak. Apa hadiahnya? Kulkas. Alhamdulillah. Kami sedang kesulitan ini mau jualan SD. Baik kak. Ambil nanti ya kak. Atau saya kirimkan ke sana. Tapi saya mohon maaf kak. Sebelum dipakai bawa ke bengkel dulu. Ini sebagian orang kalau sudah menyambung hubungan rahim, apa? Bekas. Ngasih yang bekas. Dan saya berharap yang ngaji dakwah sunnah harus benar-benar dekat dengan rahimnya. Lebih dekat daripada teman nongkrongnya di kafe. Sekarang rubah, yang belum pernah dekat dengan kakak, adik dekat, harus bikin satu grup. Sebagian orang punya grup banyak, tapi gak ada punya grup keluarga. Kalau ada grup juga gak pernah aktif. Ya, ini keliru besar. Bagi orang yang sudah ngaji itu sebuah kekeliruan besar. Ketahuilah bahwasanya rahim itu siapa yang menyambungnya maka Allah akan sambung rahmat untuknya. Siapa yang memutuskannya Allah akan putus rahmat untuknya. Ya, hubungi. Buktikan bahwa kita sudah ngaji sunnah dengan menyambung hubungan rahim dekat. Meskipun mereka saudara-saudari kita, kakak adik kita belum ngaji sunnah. Bergaul dengan rahim kita. Kadang-kadang kalau sudah bergaul yang ada pamer-pameran. Pamer-pameran rumah, mobil, anak. Yang bahasa anak muda sekarang flexing. Ya. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi kalau ngasih rahim itu bekas. Ya, jangan, harus dekat dengan saudara, adik, kakak, harus dekat. Yang belum dekat, maka berusaha dekat. Harus berusaha. Dan itu adalah salah satu dari amal saleh yang mungkin kalau kita berhadapan dengan Allah, kita bisa mendapatkan pahala yang besar di akhir. Saat semua ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah dengan hubungan rahim. Karena kita tidak berharap komersil di situ. Hanya ingin menyambung hubungan rahim. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi." Orang yang menyambung hubungan bukan karena dia dapat sesuatu. Ya, saat dikasih baru dihubungi. Ya. Maka yang ngaji sunnah harus dekat dengan keluarganya. Harus punya grup WhatsApp. Grup WhatsApp dengan teman-teman. Ada teman-teman reuni TK, reuni SD, reuni SMP, reuni ya. Teman-teman pedagang di Blok M. Ngobrolinnya cuma poligami doang mungkin. Janda sana janda sini. Sama kakak, adik enggak dekat. Ini salah besar. Dan saya melihat di zaman sekarang yang tidak punya grup WhatsApp keluarga, maka ini termasuk yang memutuskan hubungan rahim. Kalau seandainya apalagi sulit berhubungan langsung secara nyata. Zaman sekarang subhanallah mudah. Ya, mudah. Kita mungkin ada yang keluarga kita di Papua sana jauh atau di Afrika sana tapi bisa terkumpul dengan WhatsApp. Subhanallah. Ini nikmat dari Allah, bisa berhubungan rahim. Taib. 4 menit lagi. Poin kedua belum kita. Ya. Taib, saya masuk poin kedua langsung ya. Yaitu keutamaan beriman kepada takdir. Ini rahasia takdir Allah juga. Yang pertama, orang yang beriman kepada takdir, dia selalu muraqabah. Mawas diri.
Terutama di zaman media sosial. Zaman berdosa saat sendirian. Oke, jenggot panjang, celana di atas 2 mata kaki. Ya, selalu hadir kajian, bahkan dekat dengan ustadz, panitia kajian, takmir masjid, Nurul Iman. Tapi lihat, dzunubul khalawat, dosa-dosa saat sendirian dengan barang ini. Yang ditonton pantat-pantat tante-tante setiap malam. Jenggot panjangmu bukan jaminan kamu selamat dari maksiat saat sendirian. Kapan kita bisa terlepas dari maksiat saat sendirian? Saat kita beriman kepada takdir. Karena orang beriman kepada takdir, dia khawatir. Jangan-jangan takdirnya dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Dimatikan dalam keadaan sedang melihat hal yang diharamkan. Su'ul khatimah. Maka orang beriman kepada takdir senantiasa muraqabah. Dan ada perkataan para ulama salaf mengatakan, man ya'manul khitam faqad halak. Siapa yang merasa aman saat akhir hidup, dia merasa aman bahwa akhir hidupnya pasti di atas keimanan, maka pasti dia binasa. Siapa yang merasa aman tentang akhir hidupnya, wah saya kan sudah ngaji, kenal dakwah, kenal manhaj, ngaji sunnah. Siapa yang merasa aman saat di akhir hidup pasti binasa. Jangankan kita, manusia terbaik kedua, Umar bin Khattab, para rasul, para nabi, Abu Bakar dan Umar. Manusia terbaik kedua setelah para rasul, para nabi dan Abu Bakar. Beliau orang yang dijamin masuk surga, diampuni dosa, orang yang dinyatakan sebagai mati syahid, orang yang kata Rasulullah SAW, laukana ba'di nabiyyun lakana Umar. Kalau seandainya ada nabi sepeninggalku maka dia adalah Umar. Orang yang kalau jalan di sebuah gang ada setan di depannya, nyari gang yang lain. Malas ketemu Umar. Ya. Maka Umar seperti itu masih sempat-sempatnya bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat Nabi yang memegang seluruh rahasia-rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Hudzaifah, asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil munafiqin? Wahai Hudzaifah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menamaiku sebagai orang-orang munafik? Harus takut. Takut akhir hidup bagaimana? Apalagi kalau sudah healing, liburan. Kita ini kan terkenal sekarang, semua dari kita itu anak media sosial. Healing, healing. Kerja mulu kayak kagak. Ya kan? Itu yang menimpa kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Manusia itu sangat terpengaruh dengan apa yang dilihat, apa yang didengar. Maka orang yang sedang liburan, hati-hati pergi kemana. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah idza arada qabda ruha abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah. Allah jika ingin mencabut nyawa seorang hamba, maka Allah akan jadikan hamba tersebut mempunyai keperluan hajat di tempat tersebut. Bagus kalau seandainya hajatnya ingin berhaji, ingin menziarahi kota Madinah, mati di kota Madinah, dapat syafaat Rasulullah SAW. Kalau ingin liburan ke negeri-negeri orang kafir. Saya pernah diundang ke sebuah negara Eropa. Kemudian di mana saya tinggal? Dia bilang, di samping masjid ada rumah kita sediakan. Oke, siap.
Setiap hari diajak jalan-jalan. Enggak, saya di sini aja. Ustadz ini hari terakhir. Ustadz besok pulang. Bawa, kita harus beli hadiah buat anak-anak. Kasihan anak-anak ditinggal nggak ada hadiahnya. Baik. Kalau begitu saya ikut. Tapi kalau Ustadz nanti keluar di pasar, Ustadz nunduk aja. Karena nanti banyak yang menghilangkan hafalan Ustadz. Lalu saya balik tanya, lalu antum gimana? Saya kan nggak punya hafalan Ustadz. Takdirnya emang gitu Ustadz. Mantap dah tuh. Ya. Orang yang beriman kepada takdir niscaya muraqabah. Satu lagi. Yang kedua yang terakhir sebelum adzan ya. Orang yang beriman kepada takdir buah manisnya niscaya dia suka berdoa. Mengapa? Karena kita kan nggak tahu takdir kita itu apa. Maka dia suka berdoa agar diberi yang baik dan berkah. Dia senantiasa menghilangkan kekuatan manusiawinya dan dia bersandar kepada Allah dengan banyak berdoa. Maka saya katakan, seseorang bisa mengetahui tingkat keimanannya kepada takdir dilihat dari doanya. Kalau banyak doanya berarti kuat beriman kepada takdir. Kalau tidak banyak doa berarti tidak kuat beriman kepada takdir. Yang ketiga, kita berhenti pada angka yang ganjil. Terakhir, orang yang beriman kepada takdir buah manisnya adalah sabar saat mendapat musibah dan bersyukur saat mendapat nikmat. Tidak mudah menggerutu saat mendapat musibah, tidak mudah jumawa, sombong, ujub saat mendapat nikmat. Karena dia tahu semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya katakan tadi, yang pedagang-pedagang punya outlet sekian di Jakarta, udah nggak usah lah podcast nggak usah lah. Itu semua atas apa? Takdir Allah. Ini yang bisa kita sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.